hadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ini ada Yesus sedang disidang, belum disalib. Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Mesias? Apa jawabnya? Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Anak Manusia yang dimaksud yang sudah duduk di langit itu siapa? Yesus. Yang bicara ini sekarang di sini siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Ya, ada dua jadi. Sebelah kanan Allah Bapa kan sudah Yesus. Baru yang kata, Yang ini? yang berkata Yesus juga. Berarti ada Saya dua jadi- Yesus. Berarti Mungkin Yesus. Yuda. Nah, itu baru betul. Makanya di data nomornya, di data nomor 3-nya, coba turun lagi nomor 70-nya, coba Bunda. Kata mereka semua, kata mereka. Nomor 70. Nomor 70. Nah, kata mereka, kalau begitu, engkau ini adalah anak Tuhan? Jawab oknum tersebut, jawab Yesus itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Apakah Yesus yang mengatakan aku adalah anak Tuhan? Bukan. Kalau kita buka original teksnya, itu akulah anak Allah itu penambahan. Coba buka Bun. Ketika ditanya, apakah kamu ini berarti kalau begitu engkau ini adalah anak Elohim? Jawab Yesus, jawab oknum itu, kamu sendiri yang mengatakannya. Cuman sampai situ. Tidak ada kata akulah anak Tuhan. Coba buka di paragraf 70-nya itu Lukas 22. Kita tunggu. Silakan Bunda. Iya. Berarti benarlah kata Yesus, waspadalah kepada Yesus palsu. Nah, coba paralel Alkitab Sabda. Nah, itu anak Tuhan. Coba ke kentara Bun, sedikit lagi Bun. Udah kentara Bun. Lagi. Nah, kalau begitu engkau ini adalah anak Allah. Jawab Yesus, engkau sendiri. Naik lagi, naik. Tadi gimana ya bilangnya ya? Allah di situ. Ada Gurunda. Yang mana? Anak Allahnya Bunda cari, susah kali cari anak Allah. Kata anak Allah mana? Ini ada anak Allah nih. Astagfirullah. Ke sana lagi, naik lagi ke atas. Turun, naik. Mana ini naik begini? Terjemahan barunya kodong Bunda. Oh ya Allah nih. Nah, mana terjemahannya? Terjemahan barunya mana original teksnya? Nah itu anak Allah itu ada enggak? Hurufnya ada enggak hurufnya? Nah itu coba. Yang mana nomornya? Ini atau ini? Kedua nomornya nih Gurunda. Yang di bawah itu loh anak Allah loh Bun. Nah itu kena Oh, di ini. kuta. Oh, Itu. kodong ini. Nggak ada nomornya. Ya Allahu ya Rabbi. Ya nggak ada nomornya Gurunda. Ini nggak ada. Sabar Gurunda. Jadi Lanjut. nggak ada. Coba 1161 Bun. 11. Oh, ini. Iya coba. Apa di situ? Anak Allah kah? D. Apa D? Artinya apa D? Ya dende. D. Tetapi mundur lagi Bun. Berangka berapa lagi itu sampingnya? 1161. Iya, sama sama. jika masih. Yang 43314. Yang di ujung paling ujung. Pintar Bunda Rahma memang. Keren. Apa sih itu Bun? Pro apa artinya? Profesional. Kepada. Berarti tidak ada kata bahwa aku ini adalah anak Allah.
Dia cuma mengatakan, ya kamu yang mengatakan, bukan aku, kamu. Apakah kalau begitu kamu ini adalah anak Allah? Kamu yang mengatakan, bukan aku yang mengatakan. Nah, itu yang betul tuh. Berarti sudah jelas di dalam Lukas 22 ini nomor 69, nomor 70 endingnya, ternyata Yesus yang ditangkap ini bukanlah Yesus yang asli, karena yang asli sekarang juga Yesus sudah duduk di sebelah kanan Elohim. Makanya kenapa Petrus menyangkali, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Petrus melihat dia bukan guruku. Dia bukan guruku, yang kau tangkap itu bukan guruku. Makanya Yesus mengatakan, kau Petrus, kamu akan menolak aku 3 kali. Kamu akan menyangkali aku 3 kali. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu bahwa yang datang nanti setelah aku itu bukan aku. Makanya muridku ini menyangkali aku. Tidak percaya? Bunda buka Lukas 24. Silakan Bun. 1 bab. Lukas 24. Iya, tabik Bunda Dik. Kan kita belajar ini Bun. Sama-sama kita belajar toh. Minta ilmu tak Sama-sama kita belajar. Lukas 24, mama kenapa paralel? Iya, 1 bab aja. Yang di bawah bilang hati-hati Bun. Dosenku aja dulu waktu saya belajar ilmu kalam, dosenku itu, Dinda dosenku itu lagi menjelaskan lalot, aku ambil pistol. Sini Ustaz, biar saya jelaskan. Memang begitu kalau pemimpin, tidak apa-apa. Dan kita dosenku itu ambil spidolnya kan, biar saya jelaskan. Dosen duduk. Di data nomor 9 Bunda. Baca Bunda. Sampai nanti selanjutnya di 11 ya. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepadanya. Bunda, Iya. bisa di angka 8 apa yang mereka tidak percayai? Barakallahu fikum sahabatku. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. 8. Oke. Jadi tidak ada Yesus dalam kubur kan? Ya. Nah, jadi ketika mereka pergi ke makam pagi-pagi sekali, mereka tidak menemukan Yesus Kristus di situ. Setelah mereka tidak menemukan Yesus Kristus, mereka pergi melapor ke 11 murid-muridnya. Hei, gurumu nggak ada mayatnya di kubur loh. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggap itu omong kosong. Betul? Bang Tom. Iya betul, saya dengar itu. Coba nomor 11-nya. Tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nomor 12. Sungguh pun demikian. Petrus bangun. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Berarti Petrus tidak tahu kalau ada yang bangkit pada hari ketiga. Kenapa? Karena Petrus memang bukan angkatan jahat. Yang diberi tanda untuk bangkit hari ketiga hanya angkatan jahat. Petrus dan ke-11 murid lain dan 10 murid lain itu tidak diberi tanda itu. Tidak diberi tanda. Angkatan jahat minta tanda, dikasih tanda. Angkatan yang benar dikasih tanda, dikasih tanda. Apa tanda yang diberikan kepada angkatan yang baik?
akan nampak aku di tengah langit. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit bergemuruh, berguncang. Akan nampak aku di tengah langit, dan seluruh manusia akan datang meratapi aku. Itu tanda untuk angkatan yang baik. Angkatan jahat datang keluar dari kubur pada hari ketiga. Makanya Petrus bertanya, apa yang sedang terjadi ya? Kok enggak benar-benar enggak ada mayatnya orang itu ya? Katanya guru kita. Kenapa ya? Nah, andai saja Petrus ini sudah diajarkan untuk bangkit hari ketiga, dia enggak bertanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Yang ada dalam hatinya, atau dia akan kegirangan, wow, luar biasa. Guru kita benar-benar bangkit pada hari ketiga. Yes, yes, yes. Mana dia, mana dia, mana dia? Kita cari yuk, cari yuk. Faktanya, baca nomor 37, Bun. Mereka terkejut. Wih, kaget dia. Wow, mungkin Nomor kaget. 36. Oh, 36 dulu. Dan sementara itu mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Andai saja orang yang 11 murid ini diajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga. Di data nomor 9, di data nomor 11, di data nomor 12-nya, dia tidak bertanya-tanya dalam hati apa yang sedang terjadi. Melainkan di data selanjutnya begitu dia ketemu, Assalamualaikum, salam alaikum, damai sejahtera untuk kalian. Maka mereka akan teriak, oh my God, guruku, ternyata kamu sudah bangkit beneran sesuai dengan janjimu. Maka berlarilah mereka memeluk si Yesus, gurunya yang betul-betul sudah menjanjikan bangkit hari ketiga. Tapi karena mereka tidak pernah diinfokan akan bangkit hari ketiga, begitu melihat si Yesus palsu datang di tengah-tengah mereka, apa yang terjadi? Mereka ketakutan dan menganggap itu hantu. Karena dalam benak mereka itu, guru mereka itu sudah mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu dalam benak mereka. Tidak ada ajaran lanjutan bahwa setelah aku mati aku akan bangkit. Enggak ada. Mana buktinya mereka tidak tahu tentang penyaliban? Baca di Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Setelah mereka lari, yang ada dalam benak mereka, pikiran mereka, guru kita sudah mati, udah selesai. Kita tinggalkanlah mereka. Kita tinggalkan sudah. Kita sudah kehilangan guru. Yang petani kembali bertani, yang nelayan kembali berlayan. Tidak ada kemudian lagi ajaran, karena guru kita sudah mati ditangkap. Tapi itu tidak, mereka tidak tahu. Ternyata yang ditangkap itu adalah orang lain, bukan guru kita. Dan yang akan keluar nanti dari kubur itu ternyata bukan guru kita lagi. Itu sosok yang lain, bukan guru kita. Makanya Yesus menubuatkan dalam Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda mukjizat dan juga kekuatan-kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi dia datang menampakkan diri, salam alaikum. Mereka ketakutan dan mengira melihat hantu. Itu sebenarnya upaya menyesatkan murid-murid asli. Datang lagi tuh di Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua murid tersebut. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa lain? Itu datang lagi juga tuh orang itu. Datang juga kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Datang juga di Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Padahal Yesus sudah duduk dengan tenang di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa di langit. Begitu saudara-saudara. Jadi yang datang kepada murid-muridnya ngaku Yesus, itu bukan lagi yang asli. Yang ditangkap, yang disalib, yang keluar dari kubur, bukan Yesus anak Maria. Makanya Paulus mengaku Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria berhenti pensiun jadi manusia?
Iya. Oke, saya kira begitu. Kita isya dulu. Dinda Kores diambil alih dulu, Lek. Oke, Gurunda. Isya Om dulu Sky, ya. Ya, siap. terima kasih. Mau syahadat? Terima kasih atas penjelasan. Sama-sama. Udah mau masuk Islam sekarang? Janganlah, kan baru. Yuli, naiklah Yuli. Yuli ini, aduh. Naiklah, Bun. Ini gak ada suara. Kores, Bang, Ya. fokus. Apa itu? Lah, turun dia. Bunda bilang jangan syahadat sih, jadi dia sedih. Nanti dikira dipaksa. Loh, itu nanya loh. Kalau paksa tuh, ayo syahadat, cepet, sekarang. Gitu, itu paksa. Ini kan nanya. Ah, ini ada Om Jack. Selamat Ya, Selamat malam, Om Jack. Sore, malam, ya. Mau masuk Islam? Tadi, iya, saya dengar ocehannya Zuma tadi sungguh luar binasa. Data itu, Seolah-olah dia bro. sangat pandai, ternyata dia sangat bodoh. Aduh. Tapi memang tadi pandai. Kristen yang tadi Dia hanya membodohi nerima orang masuk bodoh. akal, dia bilang. Itu semua yang dia katakan itu pemikirannya yang sesat. Itu omong kosong semua yang dia katakan. Waduh. Kan Saya pakai data. Saya ketawa-ketawa aja dengar dia punya ocehan itu. Saya tepuk tangan. Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti dia pahami itu. Kenapa susah bahasa Indonesianya kalau yang di gereja? Kami orang Kristen tidak pernah memahami Alkitab seperti apa yang dia katakan itu. Omong kosong besar. Iya, bisa beda pemahamannya tuh gimana? Bahasa Indonesianya beda. Kenapa bisa beda pemahaman? Dia tidak memahami Alkitab, cuman dia mengeluarkan kata-kata apa yang ada dalam pikirannya. Itu sesat semua yang dia katakan itu. Tadi kan bawa dalil, bawa Lukas, bawa Markus. Bagaimana mungkin dia katakan beratnya 79 gram, tingginya 170 kilo. Botol itu data Apa Bibel itu? tadi. Dia itu orang gila, Bang. Sakit jiwa dia. Wih, terguncang kasihan. Kalau terguncang di bawah dulu, ya abangku. Tadi yang Kristen yang tadi nerima kok penjelasannya, kenapa yang ini kok marah-marah? Sabar. Marah-marah dia. Itu data di Bibelnya. Bakar Bibelmu itu kalau kau tolak. Orang baca Bibel tadi, bagaimana sih? Murid-murid, botol. Murid-muridnya itu tidak mengenali. Artinya yang di depannya itu, yang mati itu bukan, yang dikubur itu bukan Yesus. Kan anak Maria. Terguncang Oten memang. Mana lagi nih Oten-Oten yang pintar sedikit lah, Oten. Oh, ini kayaknya Oten ini. Januari Basados Trio. Wah, ini pasti ini grup band cafe. Halo, selamat malam. Malam. Alah, Mau masuk Islam? Ya, perkenalkan nama saya Januari. Oh, mantap. Saya November. Ya, jadi begini ya. Saya sebenarnya cuma bilang aja buat teman-teman saya Nasrani, kalau pemahamannya tentang Alkitab masih belum. Woi, jangan itu, woi. Jangan mute. Biarin aja dulu. Itu mute-nya. Halo, selamat malam. Kenapa di mute? Nggak ngerti. Saya juga gaptek. Silakan. Saya mau bilang aja, saya bukan ikut mau berdebat gitu. Cuman saya mau
menghimbau kepada teman-teman saya dari umat Nasrani, bagi Anda yang tidak memahami isi Alkitab atau masih hanya Kristen KTP gitu ya, tolong jangan ikut karena ketika Ya, waduh, kepotong kasihan. Ya Kita itu turunkan yang nggak mau ini- berdiskusi. Cuma ya nggak curhat. apa-apa. Ini gue objektif ya. Mungkin pesannya udah masuk. Kalau yang ngajak debat, maksudnya dia itu, maksudnya Januari. Kalau yang ngajak debat sama Gurunda, terus belum ngerti apa-apa soal agamanya, mending jangan gitu. Karena bubuk jadinya. Tapi kalau mau masuk Islam, ayo naik gitu. Halo. Kalau ngajak debat, Bang aduh Jack. jangan. Halo. Yang tadi itu emang Halo. dia pinter. Pinter ya. Halo. Yang tadi maksudnya bagus kok. Malam. Malam Felix Malam. Nai Buti, silakan. Ini saya mau sedikit kasih gambaran. Halo? Boleh, boleh ya, silakan. Jadi kayak gini, ibaratnya kitab itu sama seperti seorang penulis pujangga itu dia menuliskan suatu naskah. Nah naskah itu tentu dia mempunyai konteksnya itu tertentu. Mm-mm. Konteks itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berguru pada pujangga itu. Tidak mungkin semua orang dari luar itu menafsir seenaknya maksud dan tujuan atau konteks daripada karya tulis seseorang. Itu sesat nanti. Setuju. Betul, sesat nanti jatuhnya. Ya, jadi contoh pemahaman tadi itu saya mau sampaikan yang Yesus ditutup itu lalu dipukul. Siapa yang memukul aku? Terus katanya bahwa sekarang Yesus sementara duduk di sisi kanan Bapa kan tadi. Mm-mm. Itu konteksnya kalau dari pemahaman orang Kristen itu Allah atau Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan lingkup. Sama halnya ketika seorang pencuri yang mengaku bahwa Tuhan itu adalah benar di atas kayu salib itu. Maka waktu itu pula Yesus melihat orang yang berdosa itu, dia katakan bahwa saat ini juga engkau bersama aku ada di dalam Firdaus. Firdaus itu surga. Jadi itu sama halnya dengan konteks yang tadi. Bahwa Ini memang Felix belajarnya langsung ke Matius berarti ya? ya sama kaitannya, bukan hanya itu saja. Yesus Oh, pernah katakan waktu Di mana fisiknya ketemu kayu- Matiusnya? Di Tebet Silakan ketemu cari. Matius. Saya minta untuk cari itu ayat yang berkaitan dengan fisiknya Yesus masih di atas kayu salib, tapi dia berani mengatakan bahwa saat ini engkau dan saya berada dalam Firdaus yang adalah surga. Berarti Itu dia langsung ini belajar benar. ke Matius, Felix. Tadi kan katanya kalau mau belajar langsung ke pujangganya. Felix langsung belajar ke Matius. Ya kita kan Atau belajar ke siapa? belajar ke ini guru agama, belajar ke pastor mereka dan lain sebagainya. Nah ini Jadi pastor-pastornya yang jadi- belajar dari Matius siapa dong kalau gitu? Ini semuanya Jadi belajar gini, dari orang jadi lain. Begini, kalau mau tahu tulisan atau karyanya seseorang, jangan kita dari luar yang tidak punya hak atau kuasa untuk mengajar kitab seseorang itu, kita menafsir seenaknya Banyak untuk R-nya ya. ajarkan ke yang lain. Itu Nah, sesat, jelas sesat. tapi gini, tapi kita langsung masuk ke topiknya aja lah ya. Nanti Gurunda nyambung. Si apa namanya kan tadi Yesus tuh janjiin saat ini juga kamu dan saya berada di Firdaus. Firdaus itu Ya. dunia orang mati ya. Firdaus itu ya surga, sama dengan surga. Loh terus kenapa Yesus malah ke dunia orang mati? Kan janjinya ke Firdaus bareng-bareng. Kan gini, mengatakan Gimana? bahwa dia itu tuh mau mengatakan bahwa jiwanya itu diselamatkan karena dia karena imannya besar, dia mengakui bahwa Yesus ini tidak bersalah. Iya, Itu. ngerti. Terus Berarti janjinya seorang- apa? Kalau Janjinya jadi gini, apa? Jadi gini, tubuh fisiknya sementara bergantung di atas kayu salib, tapi dia berani mengatakan itu, berarti apakah dia itu manusia biasa? Nabi pun tidak punya hak mengatakan demikian. Ya kalau Jadi ngomong semua orang konteks- bisa ngomong gitu. Cuma kan buktinya mana kan gitu. Jadi konteks pemahaman tadi itu tuh justru itu tuh mau memberi kita itu lebih tajam berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun Ya, tapi kan fisiknya jangan di sini- maksudnya Tuhan nggak bisa dibatasi ruang dan waktu, tapi Ya. jangan pelitat-pelitut juga gitu loh maksudnya. Ya, sama kan kayak dia tadi. janjinya ke Firdaus, saat ini juga kamu dan saya akan bersama-sama ke Firdaus.
Terus Jadi di cerita sekarang berikutnya kenapa dia malah ke dunia orang mati? kan dia harus menyelesaikan apa yang dia sampaikan sebelumnya. 3 hari dia harus masuk ke dalam kubur. Meskipun Berarti demikian, tapi berarti dia ke di dalam satu kubur. sisi- Ini orang yang dijanjiin ke Firdaus ikut ke dalam kubur atau gimana? Atau dia duluan? Jadi itu tuh sebagai suatu jaminan bahwa jiwanya itu akan diselamatkan. Jadi soal dia Iya. mau ke kubur, jadi soal mau ke Janji kubur banyak ataupun memang. tidak, Mm-mm. kan tidak terplisit. Harus dijelaskan seperti itu. Jadi Lo gimana? yang Orang paling janjinya ke Firdaus terpenting- ibaratnya gini, Felix. Felix, Ya. saat ini juga kamu dan saya akan berangkat ke Hawaii. Tiba-tiba Ya. gua berangkat ke Wonosobo gitu kan. Itu bohong atau enggak itu? Jadi kayak gini, fisiknya saya itu yang ke dalam, tetapi sebetulnya dalam keilahian saya itu saya bersama-sama dengan itu, menjaminkan. Oh, jadi fisiknya itu ke alam kubur, terus rohnya itu ke Firdaus gitu maksudnya. Secara kasat mata yang dilihat. Berarti ketika penginjilan di alam kubur itu zombie karena nggak ada rohnya. Gini maksudnya secara Waduh, fisik, maksudnya direvisi kan kayak lagi. gini. Gimana? Kan Allah itu kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bisa membelah diri berapapun. Membelah terserah diri. dia. Kayak Naruto ya. Kamu percaya tidak kemahatuan Allah? Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu di luar kemampuan kita. Termasuk dengan hal kayak Allah gini. itu sanggup melakukan segala sesuatu di luar Ya, kemampuan termasuk kita. dengan hal kayak gini, dia mampu melakukan. Jadi bisa nggak jadi Jadi Tergantung, tapi tujuannya untuk Tergantung. apa? Tujuannya untuk apa dulu? Untuk keselamatan. kemahakuasaan, untuk Sekarang kemahakuasaan. begini, tujuannya untuk apa? Tidak mungkin Allah jadi ta'i. Iya toh? Katanya segala sesuatu Tujuannya untuk mungkin apa? tadi. Jadi Gimana ta'i. sih ini? Lah Maunya dia jadi apa? ta'i. Sekarang kayak gini, kalau dia jadi ta'i Apa? tujuannya untuk apa? Tidak ada penyelamatan. Membuktikan kemahakuasaannya. Jadi ada ngomong saya Tuhan gitu. Jadi kayak gini, Apa? kalau saya mau, kalau kalian mau dialog, sudah carilah, mungkin ada waktu pergi ke gereja diskusi. Oh kenapa kayak gini? Macam Jelas mau kan? aja gerejanya diskusi sama kami. Bukan Dari diskusi. kapan tahun kami itu mencari orang-orang Bukan yang ingin kayak dialog gitu, lintas iman maksudnya di sana. dunia nyata Kan gitu gini. loh. Kagak ada yang mau. Kalau mungkin sama gereja muda, kalau kita Katolik terbuka, pergi ke sana tanya, oh kira-kira bagaimana ini? Mohon maaf, mau belajar kayak gini, mau lebih dalam Loh, lagi, kira-kira Mau dialog, bisa mau belajar, dilayani. mau dialog. Dialog, mau belajar juga boleh, sekaligus dijelaskan supaya kalian tahu makna yang Boleh di sesungguhnya. live di YouTube nggak kalau kayak gitu? Tidak boleh, karena begini, untuk Susah. gini, orang Katolik itu sudah mengakui kebenaran yang hakiki. Kamu lihat di itu, kenapa Yesus Yesus ketika pernah ditanya ngomong, oleh- berarti Yesus ketika pernah menjamin ditanya oleh Katolik masuk Pontius surga ya? Pilatus berkaitan dengan kebenaran, dia tidak mau jawab. Kenapa? Karena Ya. kebenaran itu tidak boleh diperdebatkan. Kalau diperdebatkan berarti kalian meragukan. Tapi iman yang tapi kalian Pontius Pilatus yakini. ngebiarin Tuhannya mati. Karena Emang harus kayak gitu bagus ya? Karena nubuatan pada perjanjian lama harus digenapi. Semuanya itu harus digenapi dengan nubuatan, bukan hanya omong langsung. Itu ribuan tahun. Kalau gitu sebelum- kan jatuhnya jadinya Yesus lebih berguna meninggal daripada hidup kan jatuhnya. itu harus menggenapi. Semuanya itu harus digenapi, bukan Apa hanya sih yang asal digenapi omong itu saja. di mana sih di perjanjian lama atau di mana gitu? Untuk itu di ruang ada lingkup penyaliban? ini, sabar saudara, di ruang Ya. lingkup ini saya tidak diberi kuasa sebagai seorang magisterium. Kami Katolik Tidak diberi punya, kuasa ya? Kami orang Katolik punya magisterium. Boleh tanya ke pastor, boleh tanya ke uskup. Ya udah gini aja atau Lid, karena gua paus. nggak tahu lo Katoliknya di mana, jadi mungkin berat juga di ongkos. Gua Jadi nitip bisa pertanyaan aja tidak? gini Maksud Lik. saya tantang balik. Bisa ndak kalian pergi ke sana tanya? Kalau makanya kalian tidak Ya bisa-bisa memahami aja, konteks. cuma kalau nggak di live-in gimana? Kalau di sini kan enak lah yang nonton 3.600. Iman ini tidak boleh. Kalau kami itu iman itu sesuatu yang sangat berharga, tidak dipertontonkan atau diperdebatkan. Karena kebenaran yang kami miliki itu. Tapi kalau misa di live-in di TV, sah, di YouTube. itu mutlak. Paus Kalau kesini, diperdebatkan di live-in kayak di gini, TV. Itu kayak kami masih meragukan kalian punya iman. Katolik tidak know. Nah makanya gini Katolik, gue tuh pengen taunya gini. Nanti titip pertanyaan aja ya. Di mana nubuatan penggenapan hukum Taurat itu pakai Tadi hukumnya pagan saya Roma, sudah bilang kan tadi. kayak gitu loh. Itu di mana? Saya sudah bilang tadi, kalau soal berkaitan dengan nubuatan dan yang lain-lain, bisa tidak saya minta kalian pergi ke gereja terdekat, tanyalah ke pastor atau tanyalah ke uskup. Bisa tidak? Ya Sana udah tidak nanti pergi kita ke sana. siap, nanti kita insya Allah ke Tidak, sana kalau ada berani kesempatan ya. Nanti kita akan Berani ke sana enggak? untuk bertanya karena
Kalau kita bahas terus-terusan di sini juga lu udah ngaku nggak tahu, apalagi mau dilanjutin. Tapi lucu juga konsepnya, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bisa. Oh, itu tidak mungkin katanya. Lah tadi katanya tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Apa fungsinya jadi Ya, nya ngomong aja saya Tuhan gitu. Masih nggak mau juga. Makanya ya kawan-kawan untuk Kristen atau Katolik yang naik ke room Islam, dalam konsep Islam itu Tuhan itu maha sempurna dan maha suci gitu. Dia mempunyai sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang bertentangan dengan kemahaannya. Contoh misalnya Tuhan maha suci, mustahil dia najis, mustahil dia kotor gitu. Nah, ini kan kotor gitu. Mustahil Tuhan menjadi nauzubillahi min dzalik, pemikiran macam apa ini? Terlebih-lebih manusia gitu. Allah itu maha suci, mustahil dia manusia, karena manusia itu banyak lobang. Lobang itu tempat keluar kotoran, lobang kuping, conge, lobang hidung, upil,